Yang ke depan gerak. Tegak gerak. Beri salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Ya, alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran anak, untuk lebih barokahnya, untuk lebih diridhoi oleh Allah, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita membaca doa sebelum belajar. Untuk Ananda Wadah silakan dipimpin temannya. Ya, dipimpin dilepas ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih anak. Silakan duduk. Nah, seperti kegiatan kita sebelumnya, setelah kita membaca doa, kita mengaji seperti biasa ya. Ya. Silakan untuk Anda pimpin temannya untuk membaca surah pendek, surah Al-Ikhlas anak ya. Ya, silakan dimulai. Teman-teman, marilah kita membaca Al-Quran surah Al-Ikhlas. Dimulai. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga dengan kita berdoa tadi sekaligus dengan kita membaca ayat suci Al-Quran, hari ini kita dipermudah dan diberikan pemahaman oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak akan mengabsen terlebih dahulu anak ya. Minggu kemarin kita ada teman kita yang sakit yaitu Asyik. Mudah-mudahan hari ini kita bisa hadir semua anak ya. Pak akan absen terlebih dahulu. Arsy Putri Syafani. Sakit. Masih sakit anak? Udah kalian pergi jenguk? Udah 1 minggu dia sakit tapi kalian belum pergi jenguk anak. Nanti dijenguk anak ya. Itu bentuk kepedulian kita pada teman kita. Asifa Oktaviani. Sudah ada kabar? Ya. Nanti ketua kelas kalau bisa, karena kita mempunyai WA group anak ya, di WA aja. Ya, biar ditahu kabarnya. Karena bisa jadi dia sakit anak tidak sempat anak ya. Makanya dicari informasinya. Asyila Naila Febria. Alhamdulillah. Desta Ananda. Desta mana nak? Yang semangat anak. Fadil Nafil Aska. Anak-anakku sekalian, minggu sebelum kita membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Ya? Dalam pikiran kita, dalam pandangan kita, bahwa di lingkungan kita ini banyak sekali masyarakat yang tidak mampu
masyarakat yang tidak memiliki harta. Nah, oleh karena itu, apapun yang diberikan oleh Allah, karena Allah itu memberikan, ada yang berkecukupan, ada yang kekurangan. Semua itu diberikan oleh Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, nah ketika kita melihat kondisi sosial masyarakat kita, coba bagaimana coba sikap kita ketika kita melihat saudara kita yang kekurangan, coba apa tindakan kita? Mengasihi sedekah. Mengasihi atau memberi sedekah. Ada yang lain? Memberikan barang yang berguna. Memberikan barang yang berguna. Jadi ada barang-barang di rumah kalian, misalnya pakaian yang udah kekecilan anaknya, yang nggak dipakai lagi, sedekahkan. Tapi ingat, yang kita sedekahkan berikan yang terbaik. Bisa berupa baju atau makanan. Bisa berupa baju, bisa berupa makanan, apalagi coba? Barang. Atau contoh sederhana, kalian memasak sayur kelor misalnya di rumah, perbanyakkan airnya. Lalu mengasih ke orangnya. Kasih ke tetangga yang nggak punya, sama ngasihnya boleh. Itu adalah ajaran dari Nabi. Nah, yang ketika kita melihat situasi seperti itu, bagaimana jika fakir miskin itu anak membutuhkan pertolongan kita? Apa tindakan kita? Kita harus membantunya. Kita harus membantunya. Misalnya kan kita sering kita lihat di lingkungan kita, anak misalnya di Trekin atau di Samakuin, anak ada orang yang datang ke rumah meminta-minta. Apa tindakan kita? Kita mengasih beras atau uang. Kita memberikan beras atau uang. Kita dimanfaatkan oleh orang. Seberapapun yang penting ikhlas. Ya, intinya adalah takarannya kita ikhlas. Nah, kenapa patahnya seperti tadi? Karena hari ini kita belajar tentang apa? Tentang infak, sedekah, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi seperti yang Pak tulis itu, yang kita lihat, cuma lihat monitor semuanya. Ada tujuan, 4 tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna infak dan sedekah dan sedekah. Jadi harus kita jelaskan biar kalian paham apa sih bedanya infak Dan apa sih. Yang kedua, menunjukkan perilaku dermawan. Apa maksudnya menunjukkan perilaku dermawan? Jadi kalau bisa, harapan kita semua setelah kita belajar materi ini, ketika kita pulang ke rumah nanti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal sederhana seperti Pak contoh tadi, seperti yang kalian contoh tadi, ada yang minta ke rumah kita, kalau dalam bahasa Sumbawa namanya bedea, ya, ada orang bedea, kasih dengan ikhlas. Jangan kita memberi sesuatu kepada orang lain dengan wajah yang cemberut, nggak boleh. Karena itu tidak bermakna ibadah di hadapan Allah. Berikan dengan wajah ceria, berikan dengan menonton video terlebih dahulu, nak ya. Ya Pak. Nah, silakan perhatikan monitor. Adalah 5. Meski sama-sama berbagi kebaikan, secara spesial ketiganya berbeda dengan sifat hukum yang didasarinya. Zakat hukumnya wajib atau fardu ain. Infak hukumnya ada yang wajib, sunnah bahkan haram. Dan sedekah hukumnya sunnah. Lihat di sini kalian akan diskusi dan mencarikan solusinya. Nah, tugasnya di sini itu aja, yang ini kalian tulis biar yang satu untuk kalian presentasikan di depannya. Ya, oke, silakan diskusikan, cari di internet, kalian diskusikan hasilnya. Setelah itu kalian akan mempresentasikan di depan. Oh, bisa jadi karena dia malas. Oh, bisa jadi karena dia memang nggak punya harta, sehingga solusi yang terakhir adalah meminta-minta. Nah, terus kalian cari solusinya gimana kalau seperti itu? Membantu dengan cara infak, membantu dengan cara sedekah, ya, seperti itu. Satu orang coba cari pertanyaan. Nah, apa berikan ke kelompok 2, silakan.
Yang lain silakan disimak dan memberi pertanyaan ketika selesai berdiskusi. Silakan dimulai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Satu faktor yang mempengaruhi badannya orang yang meminta-minta karena kekurangan bahan pokok seperti beras, pakaian, dan lain-lainnya. Kebanyakan orang yang meminta-minta menggunakan pakaian sobek dan ada pengemis yang tidak mampu bekerja, tidak punya modal usaha, dan lebih suka menjadi gepeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kelompok lain yang mau bertanya. Kelompoknya sini dulu. Indi, silakan ditanyakan ke kelompok 2. Mulai, yang keras suaranya. Kenapa orang yang sudah sepuh sering menggunakan Kita di jalan, silakan dijawab. Karena tidak mampu membiayakan makan keluarganya. Karena tidak mampu membiayai makan untuk keluarganya. Kenapa anak-anak kecil selalu terlibat dalam meminta-minta? Karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hidup sebatang kara. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Silakan. Sekarang tangan. Kita akan membahas terlebih dahulu infak, ya. Jadi infak secara bahasa berasal dari kata nafkah, yang artinya nafkah, ya. Dari kata nafkah yang artinya nafkah. Sedangkan secara istilah adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau daripada usaha untuk kepentingan kemaslahatan umum. Nah, landasannya. Nah, di sini di Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 92 ini landasannya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan tentang hal itu. Nah, ini dasar hukum kita berinfak. Jadi dalam kita melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang baik, kita wajib berlandaskan hukum. Nah, sekarang kita masuk ke hadiah. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan ataupun memberikan penghargaan. Contoh, misalnya Wardah menjadi juara 1 di kelas 5 itu. Diberikan oleh Ibu Kira, Wardah diberikan 1 buah buku atau 1 lusin buku. Itulah yang disebut dengan hadiah. Landasan hukumnya apa? Rasulullah SAW menyampaikan, berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki, saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai. Ketika kita saling memberi adalah baik hadiah maupun rezeki, maka persaudaraan kita makin kuat serta yang lain. Ya anak-anakku sekalian, tadi kita telah berdiskusi, tadi Pak telah mempresentasikan, memuatkan hasil dari presentasi kalian. Sekarang ya. Oke, sebelum Pak tutup pembelajaran Pak hari ini, Pak ingin nanya coba ke kalian. Ya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran kita hari ini? Senang. Apa yang kalian dapat? Karena kita mengerti infak dan hadiah. Karena mengetahui apa arti infak dan hadiah, apa lagi? Dan tahu apa orangnya. Ada yang lain? Apa yang kalian dapat dari pelajaran ini? Tahu siapa yang pernah menerima sedekah. Bisa mengetahui siapa orang yang berhak menerima sedekah. Ada yang lain lagi? Yang paling penting Pak Dan tekankan. kita tahu pentingnya sedekah.
betapa pentingnya sedekah. Tapi yang paling penting anak ya, yang Pak tekankan sini, apapun yang kita miliki anak ya, gunakan untuk kemaslahatan kita. Ya, gunakan untuk kemaslahatan kita. Contohnya, kita punya HP, makanya setiap pelajaran agama Pak selalu menyuruh kalian bawa HP. Kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan HP itu cuma digunakan untuk bermain game, jangan. Baiklah anak-anak sekalian, kita sampailah di akhir pembelajaran kita. Marilah kita tutup pembelajaran kita ini anak-anak dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.